Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki bab kedua ya. Jadi materi baru setelah ulangan harian kemarin. Nah, kita akan mempelajari rumus-rumus trigonometri. Nah, kita lihat untuk yang pertama dulu ya. Ini sebetulnya sudah kalian kenal sejak kalian bertemu materi trigonometri di kelas 10. Ya, jadi di sini ada identitas ya, atau rumus identitas trigonometri. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kemudian apa turunannya? Yang berikutnya adalah tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Dan yang berikutnya kotangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Nah, ini mengingatkan untuk rumus atau sifat identitas dari trigonometri. Nah, yang berikutnya adalah ini rumus baru ya yang kita pelajari di bab kedua ini. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, jadi kalau ada di sini kan sin X tambah Y atau ada juga yang menulis alfa tambah beta sama aja ya. Nah, kalau dia dijumlahkan jadi sin X tambah Y maka akan sama dengan sin cos kosin. Jadi menghafalnya kayak gitu. Jadi sin jumlah itu sin jumlah atau sin selisih itu sin cos kosin. Nah, apa ini maksudnya plus min? Ini plus min. Kalau di sininya jumlah, misalnya X tambah Y, maka di sini juga sama. Ya, jadinya di jumlah, yaitu sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Tapi kalau di sini selisih, atau X kurangi Y, maka di sini juga mengikuti. Jadi sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Ya, sin cos sin. Nah, kalau cos jumlah atau selisih, itu rumusnya adalah kokosisin. Ya, jadi cos X cos Y, kemudian ditambah sin X sin Y. Nah, ada yang berbeda, perhatikan. Jadi kalau tadi ya, di rumus sin jumlah atau selisih itu plus min, maka sebelah kanannya juga sama. Plus min. Jadi kalau di sini jumlah, sebelah kanan juga jumlah. Kalau di kirinya kurangi, sebelah kanannya dikurangi juga. Nah, berbeda dengan cos. Kalau cos itu, kalau di sini dijumlah, maka sebelah kanannya dikurangi. Ya, jadi kebalikannya. Misal cos X, nah di sini Miss tulis ya. Maksudnya untuk rumus yang kedua atau poin kedua itu, kok bisa kebalik? Maksudnya ketika dia dijumlah, misalnya ada cos X ditambah Y, maka rumusnya ingat cos itu kokosisin. Berarti cos X cos Y terus sin X sin Y. Nah, untuk kosinus di sini dijumlah, maka sebelah kanannya dikurangi. Ya, jadi kebalikannya. Kalau di sininya dikurangi, sebelah kanannya dijumlah. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada tangen jumlah atau selisih. Nah, ini. Kalau tangen X ditambah Y sama dengan tangen X ditambah tangen Y dibagi 1 dikurangi tangen X tangen Y. Ya, jadi di sini Miss beri contoh untuk yang penjumlahan ya. Tangen X ditambah Y sama dengan tan X ditambah juga tangen Y. Nah, dibagi dengan 1 dikurangi di sininya. Hasil perkalian dari tangen X kali tangen Y.
Nah, kalau di sini gimana kalau di sininya dikurangi, misalnya X kurang Y. Maka di sini tinggal kebalikannya aja. Berarti yang asalnya tangan X tambah tangan Y jadi tangan X kurangi tangan Y. Yang ini 1 tambah tangan X dan kali tangan Y. Ya, jadi kayak gitu. Jadi sebetulnya di sini ya di rumus atau sifat jumlah dan selisih yang kita pelajari itu ada 6 rumus ya, walaupun yang ditulis nih di sini kan Miss tuliskan 3 rumus nih ya. Ini rumus pertama, rumus kedua, kemudian rumus ketiga. Nah, tetapi kalau mau diuraikan satu persatu, ada penjumlahan, ada pengurangannya, ini sebetulnya ada 6 rumus. Ya, cuman supaya lebih sederhana, maka Miss buat kayak gini aja. Jadi plus min, bisa penjumlahannya, bisa selisih atau pengurangan. Oke, langsung ke contoh soal ya, biar lebih paham penggunaannya. Ya, sebetulnya kalau rumus sudah hafal terus buat apa? Nah, pemahamannya adalah di sini. Jadi di penggunaan rumusnya. Oke, contoh yang pertama, nyatakanlah bentuk cos X tambah 30 ke dalam cos X. Nah, maksudnya adalah kita uraikan. Ya, jadi ini kita akan uraikan cos X ditambah 30 derajat. Nah, perhatikan, ini berarti pakai rumus yang kedua dan rumus jumlah ya, bukan selisih. Maka ingat rumus cos itu, cos jumlah itu cosisin, berarti cos X dikali cos 30. Nah, hati-hati karena cos maka di sini dikurangi. Kalau di sininya jumlah, di kanannya dikurangi. Sin X dikali sin 30. Ya, cos sisin. Nah, maka hitung cos X kita tidak tahu. Jadi dalam bentuk cos X, cos 30 itu bisa kita hitung ya, karena ini sudut istimewa, jadi kalian sudah hafal bahwa cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Sin X juga masih belum diketahui. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 itu 1/2. Nah, sudah selesai. Jadi tinggal kita kalikan saja. Jadinya 1/2 akar 3 cos X dikurangi 1/2 sin X. Nah, jadi uraiannya seperti ini. Ya, dari yang rumus atau dari bentuk cos X ditambah 30. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu kita mau menghitung sin dari 75. Ya, ini bukan sudut istimewa, oke? 75 derajat itu bukan sudut istimewa, tapi karena kita sudah tahu rumus jumlah dan juga rumus selisih, maka kita bisa pakai itu. Jadi kita bisa hitung. Ya, kita ini dulu. Nah, kita tulis dulu nih ya. 75 derajat. Nah, 75 derajat itu hasil penjumlahan atau pengurangan dari berapa dan berapa. Ya, karena kan kita mau pakai rumus jumlah atau selisih. Ternyata 75 itu adalah hasil penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kenapa kita pilih 45 derajat tambah 30 derajat? Karena ini sudut istimewa. Ya, kita sudah tahu atau kita sudah hafal hasil sin sama cosnya. Maka kita pilih 45 tambah 30 derajat. Ya, jangan pilih 50 tambah 25. Itu bukan sudut istimewa. Jadi nanti hitungnya susah-susah juga. Ya, kita hitung sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, sama dengan rumus sin. Sin itu sin, cos, cosin. Berarti sin
45 derajat cos 30 derajat ditambah kosin cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, ini kan bisa dihitung ya, karena sudut istimewa. Sin 45 derajat, 1/2 akar 2. Nah, cos 30 derajat, 1/2 akar 3. Ya, tambah cos 45, 1/2 akar 2. Sin 30, 1/2. Nah, kalau sudah kita kalikan dulu, baru dijumlah. Ya, kita kalikan dulu. 1/2 kali 1/2 jadi 1/4. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Ditambah 1/2 kali 1/2, 1/4. Nah, akar 2. Oke, kalau sudah, ini boleh dikeluarkan ya 1/4-nya. Jadi kita tulis 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, boleh ya ditulis seperti ini. Ya, ini tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena akarnya beda. Yang satu akar 6, yang satu akar 2. Nah, tuh, jadi ternyata dengan mengetahui rumus yang tadi ya, rumus jumlah dan juga selisih sudut, kita bisa hitung sin 75 derajat tanpa kalkulator ya. Jadi pakai sifat yang tadi. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang ketiga. Nah, sekarang kebalikannya nih, dari bentuk yang sebelah kanan kita mau ubah ke kiri. Ya, kita tulis dulu sin 25 derajat cos 20 derajat ditambah cos 25 derajat sin 20 derajat. Perhatikan, sin cos cosin, berarti ini rumus sin jumlah. Ya, jadi bukan cos. Kalau cos kan cos si sin. Kalau ini kan sin cos cosin. Maka sin dalam kurung jumlah. Kenapa jumlah? Karena di sininya juga ditambah. Nah, berarti kita jumlahkan 25 tambah 20 derajat. Oke, kita hitung jadi sin 45 derajat. Oh, ternyata ini yang panjang lebar ini ketika diubah dengan rumus selisih dan rumus jumlah dua sudut ya, ternyata sama dengan sin 45. Nah, sin 45 derajat kan sudut istimewa. Hasilnya adalah 1/2 akar 2. Udah. Jadi jawabannya adalah 1/2 akar 2. Nah, itu ya. Jadi makin terasa nih ya manfaatnya setelah kita mengetahui rumus yang tadi, yang 3 rumus tadi, ternyata bisa mempermudah. Gak perlu kamu hitung sin 25 berapa, cos 20 berapa, karena itu harus pakai kalkulator. Ya, sekali lagi rumus itu atau teorema itu membantu. Nah, membantu memudahkan dalam kita menghitung. Kayak contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat, ini sin X kurangi 30. Oh, ini kita uraikan juga sama seperti contoh 1 tadi ya. Sin X dikurangi 30 derajat. Nah, ini pengurangan, hati-hati. Berarti rumusin itu, rumusin jumlah atau sin selisih adalah sin cos cosin. Sin X cos 30. Bentar. Ya, sin cos cosin sin X cos 30 derajat dikurangi karena di sini juga selisih cosin cos X sin 30 derajat. Oke, sin X-nya biarkan sin X karena kita tidak mengetahui ya hasilnya. Cos 30-nya 1/2 akar 3 kurangi cos X sin 30-nya 1/2. Maka hasilnya jadi 1/2 akar 3 sin X dikurangi 1/2 cos
X. Nah, ini hasilnya. Ya, ini sama dengan contoh soal yang satu tadi ya. Sebetulnya bedanya ini adalah pengurangan atau selisih. Oke, contoh soal yang kelima. Contoh soal berikutnya. Nah, di sini tentukan nilai cos dari 15 ya. Ini salah. Ketinggalan. Jadi cos dari 15 derajat. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Idenya di sini. Jadi kalian harus pakai ide kalian atau mencari ide gimana caranya 15 derajat ini supaya bisa mudah kita hitung. Tanpa kalkulator tentunya. Jadi 15 derajat itu ternyata adalah pengurangan dari 45 derajat dengan 30 derajat. Nah, kalau sudah, oh ternyata pakai rumus cos selisih. Ya udah, cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, rumus cos apa? Cos sin. Ya, jadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin. Sin berarti sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, kita hitung karena sudut istimewa. Cos 45, 1/2 akar 2. Cos 30, 1/2 akar 3. Dikurangi sin 45, 1/2 akar 2. Dikali sin 30, 1/2. Kita kalikan jadi 1/4 akar 6. Dikurangi 1/4 akar 2. Nah, sama ya dengan yang tadi tuh hasilnya. Jadi kita keluarkan 1/4-nya. 1/4 kita keluarkan, ini jadi akar 6 kurangi akar 2. Nah, udah ketemu jawabannya, yaitu 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Oke, contoh yang ke-6. Nah, sekarang tangannya ya. Gimana kalau kita menghitung tangan? Dari tadi kan rumusnya cos sama sin terus ya. Sekarang tangan. 15 derajat berarti masih sama, yaitu kita pakai tangan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, kita hitung ya. Tangan 15 derajat. Nah, di sini maka kalian ingat rumus yang tadi ya, rumus jumlah dari tangan atau jumlah sudut, jumlah dua sudut. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sama dengan, atau kamu mau tulis dulu rumus awalnya boleh, tapi kalau langsung juga boleh. Tangan 45 derajat dikurangi, karena ini pengurangan, tangan 30 derajat dibagi 1. Nah, di bawah kebalikannya. Kalau di sini dikurangi, maka di sini ditambah. Ditambah dengan hasil perkalian mereka. Tangan 45 derajat dikali tangan 30. Oke, sekarang tinggal kita hitung hasil sudutnya ya, karena ini sudut istimewa. Tangan 45 derajat itu 1, dikurangi tangan 30, 1/3 akar 3. Nah, jadi sudut istimewanya sudah harus kalian kuasai ya, hasil sin, cos, sama tangannya. 1 ditambah 1 dikali 1/3 akar 3. Oke, sama dengan yang atas ya. Nah, ini perhatikan, ini hati-hati ya. Kita cek dulu nih. 1 dikurangi 1/3 akar 3 per 1 ditambah. Nah, ini kan karena 1 dikali 1/3 akar 3 berarti itu bilangan itu sendiri. Jadi 1/3 akar 3. Nah, hati-hati di sini. Jangan dicoret ya. Ini nggak bisa dicoret nih. 1/3 akar 3-nya dicoret misalnya nggak bisa. Karena apa?
Yang atas pengurangan, yang bawah penjumlahan. Dia bukan perkalian ya, jadi nggak bisa dicoret. Nah, karena tidak bisa dicoret, terus gimana? Maka kita hitung. Nah, yang atas dulu ya, kita hitung. 1 dikurangi akar 3/3. Ya, pakai hitung pecahan. 1 itu kan 3/3. Maka yang atas hasilnya jadi 3/3 kan ya. 3 dikurangi akar 3/3. Nah, diubah jadi ini. Kemudian yang bawah, ini dibagi lagi. Satunya kan diubah jadi 3/3 ya, supaya sama penyebutnya. 3 ditambah akar 3. 3 ditambah akar 3/3. Nah, kalau ini baru bisa kita coret. Kenapa bisa kita coret? Perhatikan uraiannya. 3 dikurangi akar 3/3 dibagi. Nah, pembagian pecahan itu kan sama aja dengan perkalian. Kemudian yang bawahnya atau bilangan keduanya dibalik ya. Jadi 3/3 tambah akar 3. Oke, bisa dicoret ya. Coret-coret, maka hasilnya, oke, kita pindah ke sini ya. Maka hasilnya jadi berapa setelah dicoret? Jadi 3 dikurangi akar 3/3 ditambah akar 3. Nah, udah selesai. Jadi hasilnya adalah 3 kurangi akar 3 dibagi dengan 3 ditambah akar 3. Ini tidak bisa dioperasikan ya. Misalnya 3 dikurangi akar 3 itu nggak bisa. Karena sekali lagi dia beda jenis. Yang satu ada akar 3-nya, yang satu tidak ada. Nah, jadi ini ya contoh yang ke-6 untuk menghitung tangen. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ada variasi yang baru. Tentukanlah sin alfa tambah beta jika sin alfanya diketahui, cos betanya diketahui. Yang pertama adalah ini ya, modal kita, sin alfa. Sin itu, perhatikan ya, sin itu adalah demi atau depan per miring. Maka kita buatkan segitiga siku-siku. Ya, kita buatkan segitiga siku-sikunya. Kalian kan waktu kelas 10 belajar sin itu depan dibagi miring. Miringnya 5 ya. Karena kan di sini 5. Depan, nah ini alfanya nih, sudut alfanya depannya 3. Maka ini kan tidak diketahui ya. Oke, kita cari di sini. Nah, cari sisi yang satunya lagi. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 kurangi 9. Sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Atau kalau kalian sudah hafal triple Pitagoras, bisa lebih cepat ya, bisa langsung. Kemudian modal yang kedua, ya, modal yang berikutnya adalah cos beta. Oh, ini dengan tahu ya, tahu bahwa sisi yang satunya lagi itu 4, maka kita bisa tahu hasil dari cos alfa. Kalau tadi sin alfa itu demi, cos alfa itu sami ya, samping dibagi dengan miring. Samping sudutnya itu 4 dibagi dengan 5. Oke, cos alfa sudah kita ketahui. Nah, sekarang modal yang kedua yaitu cos beta. Nah, kita gambar lagi segitiganya ya. Ini segitiga siku-sikunya. Oke, di sini betanya ya. Nah, karena di situ cos yang diketahui, maka miringnya 13, kemudian sampingnya 5. Nah, ini yang kita mau hitung. Pakai Pitagoras lagi. Akar dari 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 dikurangi 25. Sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Oke, karena
sisi yang satunya sudah diketahui, maka kita bisa tahu hasil dari sin beta. Nah, sin betanya adalah depan bagi miring. Ya, depan sudut beta yaitu 12, miringnya atau hipotenusanya 13. Nah, apa sih pentingnya kita mengetahui cos alfa dan sin betanya? Karena kita mau mencari hasil dari sin alfa tambah beta. Ya. Sedangkan berdasarkan rumus yang tadi, sin alfa ditambah beta itu sama dengan apa rumusnya? Sin cos cos sin. Ya, jadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, karena kita sudah cari ya, jadi sudah lengkap nih semuanya sudah ada. Tinggal kita substitusi angkanya. Sin alfa diketahui di soal 3/5 dikali cos beta diketahui di soal juga 5/13 ditambah cos alfa yang tadi kita cari yaitu 4/5 dikali sin beta. Sin beta yang tadi kita cari juga 12/13. Oke, kita hitung ya, kita kalikan. Ya, kita kalikan 5 dikali dengan 13. 5 dikali 5, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, dibagi 13-nya kita kalikan dengan 5. Nah, 13 dikali 5 itu sama dengan 65. Nah, ini juga sama. 4 kali 12 itu 48 dibagi 65. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan atasnya. Ya, 48 ditambah 15. 8 tambah 5, 13, jadi 63. Nah, sudah ketemu jawabannya ya. Jadi jawabannya atau hasil dari sin alfa tambah beta adalah 63/65. Ya, jadi dengan rumus jumlah dan juga selisih kita bisa menghitung hasil dari sin alfa dan tambah sin beta. Padahal yang diketahui di soal itu hanya sin alfa dan cos beta. Nah, itu beberapa contoh penerapan atau penggunaan dari rumus jumlah dan juga selisih dua sudut ya pada bab trigonometri ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.